Materi pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi 1 kekongruenan teori bilangan, dan yang kedua, pembuktian teorema, dan yang terakhir, contoh soal kontekstual. Apakah kalian tahu definisi 1 dari materi kekongruenan teori bilangan? Ayo kita bahas. Kekongruenan teori bilangan, misalkan A, B, dan M adalah bilangan bulat dengan M lebih besar dari 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A dikurangi B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, maka ditulis A tidak kongruen B mod M. Munir 2012. Notasi: jika A kongruen B modulo M, ditulis A kongruen B mod M. Jika M tidak kongruen dengan A dikurangi B, ditulis A tidak kongruen B mod M. Dan dikatakan bahwa A dan B tidak kongruen modulo M, bilangan bulat M disebut modulus kongruensi. Bentuk jamak modulus adalah moduli. Mari kita bahas dalam kasus 1. Dika sedang berlatih untuk kompetisi matematika dalam menemukan soal tentang kongruensi bilangan bulat. Ia harus menentukan apakah angka 57 dan 22 kongruen dengan modulo 5. Tentukan apakah 57 kongruen 22 mod 5 atau tidak. Dalam penyelesaian masalah, kita mempunyai 4 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Dika ingin mengetahui apakah dua bilangan, yaitu 57 dan 22, kongruen dalam modulo 5. Dengan kata lain, ia perlu memeriksa apakah selisih dari kedua bilangan tersebut, yaitu 57 dikurangi 22, habis dibagi oleh 5. Selanjutnya, rencana penyelesaian. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah hitung selisih 57 dikurangi 22. Periksa apakah hasil selisih tersebut habis dibagi oleh 5. Jika habis dibagi oleh 5, maka 57 kongruen 22 mod 5. Jika tidak, maka 57 tidak kongruen 22 sama dengan 22 mod 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemecahan masalah. Pertama, hitung selisih, yaitu 57 dikurangi 22 sama dengan 35. Periksa apakah 35 habis dibagi oleh 5, yaitu 35 dibagi 5 sama dengan 7, dan hasilnya adalah bilangan bulat. Dan langkah yang terakhir adalah memeriksa kembali. Yang pertama, selisih antara 57 dan 22 adalah 35, dan 35 habis dibagi oleh 5. Dengan demikian, 57 kongruen 22 mod 5. Jawaban sudah diperiksa dan benar sesuai definisi kongruensi. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan dari perhitungan yang telah dilakukan tadi, diketahui bahwa selisih antara 57 dan 22 adalah 35, dan 35 habis dibagi oleh 5. Karena hasil pembagian tersebut adalah bilangan bulat, dapat disimpulkan bahwa 57 kongruen 22 mod 5. Jadi, 57 dan 22 adalah bilangan kongruen dalam modulo 5. Mari kita buktikan pada teorema 3. A kongruen B mod M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Pembuktian teorema ini akan dibuktikan dari dua sisi. Pembuktian pertama, jika A kongruen B mod M, maka akan ditunjukkan bahwa A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M, karena A kongruen B
mod M, maka A kongruen R mod M dan B kongruen B mod M dengan R adalah residu terkecil modulo M, atau 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Selanjutnya, A kongruen R mod M berarti A sama dengan MQ plus R, dan B kongruen R mod M sama dengan MT plus R untuk suatu bilangan bulat Q dan T, sehingga dapat disimpulkan bahwa A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Terbukti. Dan yang kedua adalah jika A dan B memiliki sisa yang sama, maka akan ditunjukkan A dikurangi B mod M. Misalkan A memiliki sisa R jika dibagi M, berarti A sama dengan MQ plus R, dan B memiliki sisa R jika dibagi M, berarti B sama dengan MT plus R untuk suatu bilangan bulat Q dan T. Dari kedua persamaan ini diperoleh A dikurangi B sama dengan MQ dikurangi MT plus R dikurangi R. A dikurangi B sama dengan MQ dikurangi T. Selanjutnya, karena Q dan T adalah suatu bilangan bulat, maka Q dikurangi T adalah suatu bilangan bulat. Maka M dikurangi B atau A ekuif B mod M telah terbukti dari sisi kiri dan sisi kanan, sehingga terbukti bahwa A sama dengan B mod M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Menurut teorema terdahulu, ungkapan-ungkapan berikut mempunyai arti yang sama, yaitu 1. N kongruen 7 mod. 2. N sama dengan 7 plus 8K. 3. N dibagi 8 bersisa 7. Pembahasan selanjutnya adalah soal kontekstual dalam pembuktian teorema. Soalnya adalah dua siswa sedang menyelesaikan soal matematika terkait pembagian bilangan bulat. Mereka diberikan dua bilangan bulat A dan B, masing-masing memiliki nilai A sama dengan 29 dan B sama dengan 13. Guru mereka meminta mereka membuktikan apakah benar A kongruen B mod 8. Ayo kita buktikan menggunakan 4 langkah yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan apakah kongruen B mod 8, artinya kita perlu membuktikan bahwa A dan B memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan 8. Berikutnya, rencana penyelesaian. Gunakan langkah-langkah teorema kekongruenan. Yang pertama, temukan sisa pembagian A dan B dengan 8. Yang kedua, bandingkan sisa dari kedua bilangan tersebut. Yang ketiga, jika sisa A dan B sama, maka A kongruen B mod 8. Sebaliknya, jika tidak, maka A tidak kongruen B mod 8. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Sisa dari 29 dibagi 8 adalah 5, karena 29 sama dengan 8 dikali 3 ditambah 5. Sisa dari 13 ditambah 8 adalah 5, karena 13 sama dengan 8 dikali 1 ditambah 5. Dan langkah yang terakhir adalah memeriksa kembali. Karena kedua bilangan memiliki sisa yang sama, yaitu 5, maka dapat disimpulkan 29 kongruen 13 mod 8. Maka terbukti. Nah teman-teman, maka kita dapat simpulkan 29 dan 13 kongruen modulo 8 sesuai dengan teorema 3 yang menyatakan bahwa dua bilangan kongruen modulo M jika dan hanya jika keduanya memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan M. Nah, bagaimana teman-teman?
Sangat mudah bukan? Ingat kata Jerome Pauline, matematika ilmu yang menyenangkan. Thank you for watching.